Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam wal iman, bisa melanjutkan daripada kajian kita, kajian akhlak, pelajaran akhlak, yang sekarang kita masuk pada bab pertama, yaitu mahabbatullahi wa ta'zimuhu, yaitu cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada panduan kitab yaitu At-Tarbiyah, ya, kitab At-Tarbiyah yang dikarang oleh almarhum Ad-Doktor Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdurrahman Affandi Ismail, yang beliau tinggal di kota Mesir, seorang ulama yang besar, yang luar biasa, ya, yang beliau mengarang kitab yaitu At-Tarbiyah wal Adab Asy-Syar'iyyah. Nah, sekarang kita melanjuti daripada bab yang pertama, yaitu mahabbatullah wa ta'zimuh. Mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa ta'zimuhu, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, la taj'al, jangan engkau menjadikan, ma'allahi ilahan, bersama Allah itu ilahan akhara, Tuhan selainnya, ya. Jadi jangan engkau menjadikan bersama Allah itu Tuhan selainnya, selain Allah. Jadi Allah itu tidak ada tandingannya, tidak ada syariknya. Jadi Allah itu namanya Wahidun, Maha Esa. Qiyamu binafsi, seperti yang sudah kita pelajari di tauhid, ya. Qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Jadi tidak ada yang mengatur semua yang alam semesta ini kecuali Allah, siapapun. Makanya nggak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut kita mengambil Tuhan selain Allah. Kalau kita mengambil Tuhan selain Allah, apa jadinya? Fataquda mazmuman mahdzula, maka engkau akan menjadi mazmuman, tercela, ya, mahdzulan, hina. Nah, ini kalau kita mengambil Tuhan atau menyembah selain Allah, ya, menjadikan Allah itu tandingan, maka apa yang akan dia dapati? Dia akan menjadi hina, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dia bakal masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan kekal selama-lamanya. Karena orang yang menyekutukan Allah, ya, yang tidak mau beriman sama Allah seperti orang-orang kafir, maka mereka kekal selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama iblis, ya, setan, ya, kekal di neraka. Makanya setan itu berusaha gimana manusia itu nemeni dia di neraka, karena dia tidak mau masuk sendiri. Dan memang setan itu, iblis itu dendamnya sama manusia luar biasa. Dari semenjak Nabi Allah Adam, ketika Allah perintahkan iblis, malaikat iblis untuk sujud menghormati Nabi Adam, ya, sujud ini bukan sujud kayak sholat, bukan. Kayak seperti itulah raja itu nunduk, ya, posisinya kayak rukuk lah, paham gak?
Kan kayak kita lihat di TV-TV itu kalau orang menghormati raja itu kan, posisi seperti itulah. Allah perintahkan ini malaikat taat sama Allah. Karena dia tahu malaikat ini siapa yang nyuruh. Tapi kalau iblis dia angkuh, sombong. Dia enggak ngelihat siapa yang merintah dia. Tapi dia ngelihat egonya, hawa nafsunya, akhirnya apa? Allah hinakan. Ya, iblis ini. Makanya dia janji gimana supaya di Bani Adam yang sudah mengeluarkan dia iblis ini dari sorga, yang dulunya merupakan pemimpin daripada para malaikat nih iblis. Pemimpin para malaikat. Gak ada tempat yang sudah diibadahi sama iblis ini, semua sudah pernah. Nih. Ya, sudah pernah semua di langit, di bumi sudah. Ya. Iblis ini juga alim. Tapi subhanallah gara-gara sombong, ya, yaitu kena penyakit namanya hasud. Pertama kali ini penyakit pertama kali itu hasud. Dari hasud ini nanti timbul iri. Hasud ini kan iri. Dari hasud timbullah sombong. Sombong. Timbul lagi nanti riya. Ini 3 penyakit yang pertama yang dilakukan siapa? Makhluk Allah di langit. Paham enggak? Yang dilakukan iblis. Pertama hasud, dari iri timbul sombong. Akhirnya riya, pamer dia. Apa? Kata iblis, akhirnya Allah hinakan, Allah keluarkan dari surga. Yang tadinya pemimpin malaikat, yang tadinya mulia di sisi Allah, akhirnya jadi hina. Iblis janji, pokok jangan sampai ini Bani Adam harus juga ikut. Gimana cara? Harus nemani aku di neraka. Ini udah harga mati iblis ini. Ya. Ini. Makanya jangan kita menyembah selain Allah. Ini yang diajak oleh syaitan, supaya kita mengambil sesembahan selain Allah. Seperti yang terjadi di zaman sekarang banyak. Bukan cuma nyembah aja, tapi akidah kita dipalingkan supaya jauh dari beriman kepada Allah. Banyak zaman sekarang, kayak kemarin tahun baru diajak kita, ada Natal, ada macam-macam lah. Nanti bulan Februari tanggal 14 tuh Valentine bola. Anak-anak muda semua itu kadang macam-macam. Kita tuh digiring untuk supaya tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan. Ini kerjanya setan yang ngasut lewat manusia yang lain yang sudah dipengaruhi. Orang berbuat zalim akhirnya macam-macam lah. Dia ini menuhankan dunia, macam menuhankan akal dia. Banyak sekarang. Menuhankan duit, harta segala-galanya bagi dia. Menuhankan akal dia. Akal segala-galanya. Dia lupa bahwa semua itu yang ngasih Allah, yang ngasih dia harta Allah, yang ngasih dia akal Allah, yang ngasih dia segalanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka, ya, dan Allah telah memerintahkan atau mewajibkan, wa qadha, dan Allah, ya, wa qadha rabbuka, dan Allah atau Tuhanmu telah memerintahkan atau mewajibkan apa? Allah ta'budu, Allah agar kalian tidak menyembah, Allah ta'budu, agar kalian tidak menyembah illa iyyahu, illa kecuali iyyahu, hanya kepada Allah. Jadi memang Allah aja yang harus kita sembah. Makanya kita perlu namanya belajar tadi ilmu tauhid, biar kita tahu gimana kan ilmu akidah itu, untuk meluruskan akidah kita. Terus kita tahu juga nih kayak belajar akhlak, gimana adab kita kepada Allah nanti. Ya,
pengagungan kita kepada Allah, gimana kita menanamkan cinta kita kepada Allah. Ya. Wa fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang lain disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an apa? Wa'budullaha, sembahlah kalian, sembahlah Allah oleh kalian. Wala tusyriku bihi, dan jangan kalian menyekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun juga. Ya. Ya. Sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Nah ini. Jadi jangan kayak apa? Ada orang juga apa? Kayak sio-sio perbintangan loh. Apa namanya? Yang ada Pisces lah, ada juga. Nah, kan? Itu kan Romawi punya itu. Orang-orang kafir punya itu. Nah, kalau kita pernah nonton film, ada kartun dulu namanya Saint Seiya. Nah itulah dia. Maksudnya jadi kita tuh digiring untuk percaya sama dewa-dewa dia. Yang dewa dia apa tadi? Pisces kata dia. Apalah kata dia. Ramalan-ramalan bintang. Ya, ada horoskop lah. Nah itu hati-hati kita. Ini giring kita banyak hal yang kalau kita cerna, kalau kita amati di zaman kita memang yang penuh fitnah ini banyak, yang memang giring kita menuju kan untuk apa? Kita nih jauh dari Allah. Ya, kadang emang kita tidak nyembah kayak pohon, cuman keyakinan tuh ada kadang. Nanti keyakinan, wah ini hebat nih benda nih, bisa nih, mulai itu. Ini ada misal keris, kayak gitu di TV-TV juga, kayak film-film banyak itu di TV-TV, film-film yang di film-film Jawa itu, keris sakti kata dia. Oh ini, percaya dia bahwa benda itu yang punya kekuatan. Nah ini. Jadi ada yang sesajen di laut, ada orang meninggal terus di laut, mulai ngasih tumbal, macam-macam dah ada. Itu keyakinan yang membuat kita jauh dari Allah. Makanya hati-hati. Ya bunayya, wahai anakku. Ya. Inilah pengarang nih yang bilang nih, bukan Luqmanul Hakim lagi, tapi pengarang kitab nih. Ya bunayya, wahai anakku, Allahu jalla jalaluh, Allah yang maha agung, ya, yang maha besar, maujudun, maha ada. Ya. Allah yang maha besar, maha ada. Huwallazi, dialah Allah, alladzi, yang khalaqaka, telah menciptakanmu, fi batni ummika, di dalam perut ibumu. Jadi Allah lah yang telah menciptakan kita ini, diciptakan oleh Allah dalam perut ibu kita. Ya. Nah ini nunjukkan Allah itu maha ada, maha kuasa. Nanti juga Allah yang ciptakan. Terus dengan kita diciptakan nih, nunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Terus wa hafizaka fihi, dan telah menjagamu, fihi, di dalam perut ibumu. Ya. Jadi Allah telah menjagamu fi, di dalam perut ibumu, ila an waladatka, sampai engkau lahir. Jadi lahir ke dunia ini, sampai lahir. Nah itu dalam penjagaan Allah. Ini kita diciptakan oleh Allah. Kita ini asalnya tidak ada, akhirnya diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang
yang hina. Makanya tidak perlu kita sombong. Asal kita itu apa? Air mani yang bau, ya, yang ini. Sekalilah dulu diciptakan oleh Allah, akhir dibentuk sama Allah, dibentuk, ya, jadi segumpal daging, dibentuklah jadi segumpal darah, segumpal daging, akhirnya jadilah tulang, akhir dilapisi, dibungkus, akhir di dalam perut ibu itu lama itu 9 bulan, itu dalam penjagaan Allah itu sampai lahir dengan selamat. Allah kasih makan di situ, Allah kasih semua. Kita tidak punya kekuatan apalah tuh ketika itu. Asal hina dalam penjagaan Allah itu. Diciptakan dalam penjagaan Allah. Ini rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Itu. Inilah asal kita. Makanya dengan mengetahui ini kita tahu kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Nah, sehingga timbul nanti rasa kita mencintai Allah, ya, mengagungkan Allah, ya, seperti itu. Wa ja'alaha, dan Allah telah menjadikan siapa? Ibumu, ya, tahinnu alaika, yaitu kasih sayang, alaika, kepadamu. Nah, setelah lahir dijadikan, sebelum lahir aja orang tua kita sayang. Ya Allah, nunggu kapan lahir, dikasih makanan yang sehat, yang bergizi, sampailah lahir. Allah, tambah sayang orang tua. Siapa yang ngasih rasa sayang kepada kedua orang tua itu? Allah yang nitipkan, ya, seperti itu. Wa turdi'uka, dan kemudian menyusuimu. Siapa yang nyusui kita? Ibu kita, ya. Wa turabbika, dan apa? Mendidikmu. Wa turabbika, dan mendidikmu. Orang tua kita yang didik, ngajarkan kita mulai bicara, nanti berjalan, ya, macam-macam lah, ya, awal. Wa nakhafu alaika, dan takut. Maksudnya siapa yang takut sini? Orang tua tadi. Alaika, kepadamu, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'dzika, yang mengganggumu, ya, yang akan mengganggu. Nih, kasih sayang orang tua Allah kasih, Allah titipkan tuh. Tuh kasih sayang Allah ini baru sedikit, baru ibaratnya kayak setetes Allah turunkan. Yang 99 masih di istilahnya ada 100, baru Allah turunkan satu aja rahmat Allah ke dunia ini, Allah sebarkan itu seperti itu. Yang lain ini banyak disimpan sama Allah, rahmat Allah saking luas itu, baru satu aja rahmat Allah. Nah, Allah titipkan kepada hewan juga, ya, hewan kasih sayang sama anak juga, kan? Ini Allah yang memberikan, membesitkan semuanya kepada makhluk-makhluknya, sehingga ada kasih sayang, ya, seperti itu. Wa ja'ala abaka, dan Allah juga telah menjadikan apa? Abaka, ayahmu, apa? Yuhibbuka, mencintaimu. Nah, ayah kita juga sayang sama kita. Wa yad'abu, dan dia bercapek, ya, berpayah-payah atau bercapek, ya. Wa yajma'u laka, dan mengumpulkan untukmu apa? Al-mala, harta. Orang tua kita, ayah khususnya, ya, cari kerja, cari duit, cari uang. Buat apa? Buat kita, ya, buat kita. Ila antakburo, sampai apa? Kamu besar, sampai kamu dewasa. Wa ta'khudhahu, dan engkau memperolehnya atau mengambilnya, bi ghairi ta'abin, bi ghairi, tanpa ta'abin, tanpa susah payah, tanpa capek. Kita udah dilahirkan ini, disayang sama orang tua, ayah ibu kita,
ayah kita juga, ibu kita tuh gimana ngerawat kita dikandung sampai ini. Ya, sampai kita lahir disayang, dirawat, dicebokin, di macam-macam loh, dikasih makan, diajarin ngomong, diajarin berjalan. Sama. Akhirnya orang tua kita yang ini, ayah kita cari harta, cari nafkah, bekerja buat biayain kita sampai kita besar. Dan kita cuma ngambil apa? Dan susah payah. Dikasih apa yang dikasih? Karena orang tua lah sayang sama kita. Karena tidak ada sedikit pun orang tua itu tidak bakal sayang sama kita, kecuali orang yang memang lah diharamkan, ya, dia tuh istilahnya lah dicabut rahmat itu dari dia. Ada juga yang seperti itu, orang tua yang dia tuh tidak punya sifat kasih sayang lagi, itu ada. Banyak kita dapati. Ada orang tua dia itu ngelahirin di luar nikah, dibuang anak. Ada juga yang kayak gitu, dia nikah setelah ini anaknya dizolimi sama dia. Ada yang gitu. Inilah dicabut kasih sayang dia. Rahmat Allah udah dicabut dari orang tersebut. Termasuk anak juga ada yang sebaliknya, dicabut rasa kasih sayangnya dari orang tua. Ada zalim, banyak kita dapati. Deraka kata kita. Orang tua kadang diseret sama dia, diaduin ke pidana, diusut sama dia. Ya Allah, dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah juga. Gara-gara ada orang tua cuman ngambil sedikit dari rumah anak itu, diadili, ditonton. Dan sekarang banyak zaman sekarang yang kisah yang seperti ini. Dan itu timbal baliknya ada. Ini orang-orang yang sudah kasih sayang Allah itu lah dicabut, rahmat Allah itu lah dicabut dari orang tersebut. Udah, dia berbuat sekarang hati dia, udah. Wa yahrima nafsahu, ya. Dan dia telah mencegah, siapa nih? Ayah tadi telah mencegah nafsahu, dirinya, ya. Wa yu'tiyaka, dan dia memberikan kepadamu. Nih, kasih sayang orang tua. Kadang orang tua tuh dia ada ngelihat misal makanan, pengen dia makan, tapi kadang-kadang dia teringat sama orang tua, sama anak. Ya Allah, di rumah ada anak, di rumah ini, di rumah makan, nih kasih sayang. Dia pengen dengan tadi yang dia makanan atau ini, dia pengen, tapi kadang dia teringat sama keluarga yang dia ada di rumah, sama anak. Akhirnya dicegah sendiri dia, dan anak dia. Akhirnya dikasih sama anak tadi atau sama keluarga itu. Wa yasrifa alaika, dan dia orang tua tadi, ayah tadi apa? Wa yasrifa mentasarufkan atau memberikan kepadamu. Jadi apa yang lah dia cari itu, ya, dia curahkan kepadamu apa? Untuk apa? Di sekolah, fil madrasah, di sekolah, untuk membiayai, ya. Wa yasrif itu untuk membiayai alaika, kepadamu, fil madrasah, di sekolah. Ya. Nah, ini kasih sayangnya Allah yang ngasih kasih sayang tersebut kepada orang tua. Karena inti pelajaran kita nih gimana kita cinta sama Allah, terus mengagungkan Allah. Buktinya apa? Bukti supaya kita tahu bahwa kita nanti timbul rasa cinta kita. Lihat orang tua kita yang lahirin, sayang sama kita, itu Allah yang ngasih. Nah, sehingga timbullah nanti kecintaan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa huwa alladzi, dan dia Allah alladzi, yang telah ja'ala, menjadikan, ya, muallimaka,
gurumu, ya, ustadzmu, yu'allimuka, mengajarimu. Nah, ini yang membesitkan guru atau ustadz atau pengajar untuk ngajarin kita siapa? Allah. Ya, al-qiraah yaitu membaca, wal kitabah menulis, wal adab beradab atau berakhlak, wal ulum dan ilmu diajarkan ilmu, diajarkan adab akhlak, diajarkan menulis, diajarkan baca. Ini Allah juga yang membesitkan, ya, untuk kita seorang guru itu mengajar, ya, seperti itu. Wa yurabbi, dan Allah juga yang mendidik. Siapa? Ruhaka, ruhmu, ya, hati kita, ruh kita, Allah yang mendidik. Tarbiyatan hasanatan, dengan pendidikan yang baik. Makanya di dalam kitab ini pertama Adabani Rabbi bi ahsani ta'dibi. Allah telah mendidikku dengan sebaik-baik tarbiyah atau pendidikan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kitab kita. Di mukadimahnya itu ada. Ya, ini Allah yang telah mendidik ruh kita, jiwa kita ini sehingga punya pendidikan yang baik, berakhlak yang baik nanti. Yuhibbuka, agar engkau dicintai, ya, li ajlihan nas, dan menjadilah manusia itu mencintaimu karena apa? Kebaikan tadi, karena kebaikan tadi, ya, akhlak-akhlak yang baik, ya. Ini orang, kalau ada orang tidak berbuat baik, zalim, siapa yang suka? Benar tak? Siapa juga yang bakal cinta sama dia? Benar tak? Coba kalau dia berakhlak yang baik, pasti orang-orang juga cinta sama dia. Paham tak? Hormat sama sama orang tersebut. Nah, tapi kalau dia tidak berakhlak yang baik, siapa juga yang mau menghormati dia, mencintai dia? Pasti semua orang itu udah tabiatnya manusia, udah suka dengan yang baik dan gak suka dengan yang jelek. Itu sudah tabiatnya manusia. Ada orang aja ngasih kita sedikit aja, oh luar biasa kadang kita. Ya, kita bisa dikasih orang duit dikit aja, ingat terus gitu. Wow, pernah baik-baik dia. Coba kalau sekali aja kita dibuat orang jelek, ingat juga gitu terus. Bener gak? Itu udah tabiatnya manusia itu. Suka dengan kebaikan, tidak suka dengan kejelekan. Ya itu. Wallahu, dan dia Allah, huwallazi, yang khalaqaka, telah menciptakanmu, ala syaklin ahsana minasyakli, atas sebaik-baik bentuk, ya, ala syaklin ahsana minasyakli, atas sebaik-baik bentuk atau ciptaan. Alladzi khalaqa, alladzi, yang khalaqa, dia telah menciptakan, fihi, di dalamnya, kullal hayawanat, setiap hewan. Nih kita nih diciptakan oleh Allah juga dengan sebaik-baik bentuk. Coba kalau jin itu yang asli, ya, ada hancur lebur kalau kata kita, ya, seram, tau tak? Hidungnya di mana, kupingnya di mana, mata terkocil mungkin. Allah alam, kita hewan juga, lihat, kita perhatikan hewan diciptakan oleh Allah. Ada yang tidak punya kaki, kayak ular, badannya berjalannya pakai badan. Ada yang berjalan memang di atas kaki, ada yang 2 kaki, ada yang 4. Benar gak? Itu lihat. Terus lihat bentuk, rupanya, baik hewan, baik jin, gimana bentuk? Bandingkan dengan manusia yang Allah ciptakan, bentuk gimana? Masih bagus mana? Masih bagus manusia lah, jauh. Dan Allah bilang di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu
fi ahsani takwim, dengan sebaik-baik bentuk. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang lain. Sebaik-baik bentuk manusia ini diciptakan oleh Allah. Makanya patut kita bersyukur sama Allah, untuk mencintai Allah, mengagungkan Allah, jangan menyekutukan Allah, menyembah Allah. Ya. Itu. Bi an ja'ala lakal lisana, yang dia telah menjadikan laka untukmu apa? Al-lisan, lisan, lidah. Lil kalam at-thayyib, lil kalami at-thayyib, untuk berbicara at-thayyib, yang baik. Wal yadaini, dan kedua tangan. Li amali, untuk beramal atau beraktivitas. Kulli ma yahtaju ilaihi, setiap apa yang dia butuhkan, ilaihi, kepada hal tersebut, minal manafi, daripada hal-hal yang bermanfaat. Nah, Allah ciptakan lisan untuk kita bisa ngomong, kedua tangan, banyak fungsi ya. Lisan kita nih, kalau kita nak merenungkan ciptaan Allah nih, luar biasa. Lisan kita nih bisa bedakan manis, asin, pahit, kan? Ya, manis, asin, pahit. Di mana alat itu? Tuh Allah, ciptaan Allah. Lidah, belum mata, belum macam-macam semua. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya kita bisa nikmat, bisa bicara. Ada orang yang tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Baik itu yang dia dari lahir atau gara-gara sebab kecelakaan, tidak bisa ngomong. Kita dikasih Allah bisa ngomong. Lisan kita berfungsi dengan baik ya. Kedua tangan kita juga lengkap. Ada orang yang gak sempurna, jarinya kadang hilang, baik itu dari lahir ataupun dari gara-gara sebab-sebab kecelakaan atau dan lain sebagainya. Nah, ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Warijlain, dan kedua kaki, lil masyi, ya, untuk berjalan, fi talabir rizki, untuk mencari rizki. Nah, ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Nah, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menambah, makin tambah cinta kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi. Hakadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.